Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Julianti Ramli, salah satu mahasiswi Universitas Hamzah-Nuwadi, Prodi Statistika. Baik, di sini saya akan memaparkan salah satu laporan penelitian saya di mata kuliah Metodologi Penelitian yang mengangkat tema peramalan ekspor kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa disebut dengan metode ARIMA. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, and subscribe ke channel ini, dan jangan lupa ditonton sampai habis. Nah, ada 5 subbab dalam laporan penelitian ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang melatar belakangi penelitian ini karena pada era globalisasi ini, hubungan antar negara sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Salah satunya yaitu perdagangan internasional. Kerjasama dalam bidang perekonomian terjadi karena hampir setiap negara yang ada menjalankan sistem perekonomian secara terbuka. Perekonomian terbuka dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh pasar di dalam negeri. Kondisi ekspor Indonesia pada April 2022 tercatat 27,32 miliar lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, serta tumbuh sebesar 47,6% setiap tahun. Kualitas ekspor Indonesia juga terus terlihat. Buktinya, ekspor sektor manufaktur sebagai komponen penyumbang tertinggi ekspor non-migas tetap tumbuh secara konsisten dengan pertumbuhan tahunan nyaris 30% sebesar 27,92%. Arah kebijakan pemerintahan terus akan menggalakkan ekspor yang bernilai tinggi dengan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Baik, pada kali ini ada 3 rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana model ARIMA yang sesuai untuk ekspor kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan ekspor kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan metode ARIMA pada tahun 2012 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana nilai akurasi model dari peramalan ekspor kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan MAPE dengan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau metode ARIMA. Oke, kita lanjut pada subbab yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Nah, di sini saya menggunakan ekspor untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua itu ada peramalan, yang ketiga itu ada pola data. Di pola data ini ada 4 pola. Yang pertama pola tren, yang kedua pola musiman, yang ketiga pola siklus, dan yang keempat pola acak atau random. Kemudian selanjutnya ada ACF dan PACF. Dan ada uji diagnostik, ada model ARIMA, dan ada nilai akurasi peramalan. Agar lebih dijelasnya, kita lanjut saja ke hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Beberapa penelitian dengan menggunakan metode ARIMA ini sudah banyak digunakan. Di antaranya yang pertama, penerapan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa disebut dengan metode ARIMA pada peramalan nilai ekspor di Indonesia pada tahun 2018. Yang kedua, peramalan jumlah produksi tanaman kelapa sawit dengan menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average pada tahun 2016. Dan yang ketiga, peramalan nilai impor Indonesia dengan menggunakan Autoregressive Moving Average dengan berbantuan software Stata dan R pada tahun 2017. Baik, kita lanjut pada subbab yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama jenis dan sumber data, yang kedua waktu penelitian, dan yang ketiga teknik analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Bagian yang kedua yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan November 2022 sampai selesai. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama
menggunakan data ekspor kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua, data ekspor kendaraan bermotor roda 4 dari data training maupun data testing. Yang ketiga, melakukan plot deret waktu meliputi ACF dan PACF untuk data yang digunakan. Yang keempat, mengidentifikasi apakah data tersebut stasioner atau belum stasioner. Jika belum stasioner, maka perlu dilakukan dua proses, yaitu stasioner terhadap varians dan stasioner terhadap rata-rata atau mean. Yang selanjutnya yaitu melakukan plot deret waktu pada data setelah melakukan diferensiasi. Dan selanjutnya melakukan estimasi parameter di beberapa model dugaan yang diperoleh dari proses sebelumnya. Yang ketujuh itu ada menguji kecocokan model. Yang kedelapan, memilih model yang terbaik. Setelah mendapatkan model yang cocok digunakan, maka perlu dilakukan perhitungan kesalahan atau error dengan menghitung hasil kesalahan menggunakan MAPE terbaik. Dan yang terakhir itu, menghitung peramalan jumlah ekspor kendaraan roda 4. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis dan pembahasan dari peramalan jumlah ekspor kendaraan bermotor di Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA terbaik untuk melakukan peramalan waktu yang akan mendatang. Ini merupakan data yang didapat dari Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia untuk tahun 2012 hingga tahun 2019. Data yang didapat itu, total jumlah data sebanyak 96 dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2019. Data dibagi menjadi in-sample dan out-sample. Data in-sample sebanyak 84 data dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2018. Untuk data out-sample sebanyak 12 data dari bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 untuk menguji hasil kesalahan atau error peramalan yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu estimasi dan uji signifikansi parameter. Uji parameter dilakukan untuk mencari model yang terbaik untuk digunakan agar mendapatkan hasil yang nilai kesalahannya terkecil. Nah, pada kedua tabel tersebut dapat diketahui jika nilai p-value lebih kecil daripada alpha atau 0,05 sehingga kedua model dari ARIMA ini telah dinyatakan signifikan. Untuk selanjutnya yaitu uji residual white noise. Pada pengujian asumsi residual model meliputi uji white noise yang residual yang bersifat independen dan berdistribusi normal. Pengujian asumsi residual white noise menggunakan Lejung Box. Apa itu Lejung Box? Lejung Box adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi white noise atau belum. Dengan hasil hipotesis itu yang pertama ada H0, residual white noise, dan H1-nya itu residual tidak white noise. Bisa kita lihat jika nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 dan p-value lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Artinya, residual bersifat white noise, baik dari model ARIMA 213 maupun model ARIMA 303. Proses selanjutnya yaitu menghitung nilai kesalahan yang dihasilkan dari proses peramalan tersebut. Untuk menghitung kesalahan ini, kita menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Dalam melakukan perhitungan MAPE menggunakan data tahun 2012 sampai tahun 2018 dengan hasil peramalan yang diketahui untuk tahun 2019. Berikut ini merupakan tabel hasil dari MAPE, baik perhitungan nilai MAPE pada model ARIMA 213 maupun perhitungan nilai MAPE pada model ARIMA 303. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Setelah mendapatkan beberapa model dugaan yang telah signifikan dan memenuhi asumsi residual, selanjutnya dapat kita lakukan pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik digunakan untuk mendapatkan model yang memiliki error terkecil yang paling akurat di antara model-model yang lainnya. Dalam penelitian ini, pemilihan model terbaik menggunakan kriteria outsample dengan menggunakan persamaan dan didapatkan nilai MAPE untuk model terbaik dari
masing-masing model terpilih ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kita bisa lihat model dugaan dari Arima 213 itu ada nilai MAPE-nya sebesar 16,50% dan model dugaan dari Arima 303 itu dengan MAPE 16,77%. Terlihat bahwa kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan nilai MAPE yang paling kecil pada data ekspor kendaraan roda 4 di Indonesia diperoleh model terbaiknya adalah Arima 213 karena memiliki nilai MAPE yang paling kecil di antara semua model dugaan. Setelah mengetahui hasil kesalahan yang didapat dari model Arima 213 tersebut, maka dapat diketahui data hasil peramalan 12 periode mendatang pada tahun 2020 pada tabel di samping. Hasil dari peramalan digunakan untuk meramalkan data pada tahun 2020 sebanyak 12 periode menggunakan model Arima 213 dengan hasil peramalan tertinggi pada bulan September sebanyak 7,359,516 unit dan hasil peramalan terendah pada bulan Februari sebanyak 7,341,779 unit. Sehingga didapatkan hasil plot dari data ekspor kendaraan bermotor roda 4 dan hasil peramalannya. Berdasarkan tabel di atas, pada bulan Januari 2020, jumlah ekspor kendaraan bermotor roda 4 diprediksi sebesar 7,344,214 unit, sedangkan data aktual ekspor kendaraan bermotor roda 4 yang telah ditetapkan oleh Gaikindo pada bulan Desember 2019 sebesar 6,896,352 unit. Dalam hal ini, selisih prediksi ekspor dan data aktual ekspor mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena menurunnya permintaan dari dalam negeri dan luar negeri, terutama dari negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Menurut Ruli Kurniawan tahun 2020. Dari hasil dan pembahasan yang tadi, kita dapat 3 kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis pada data ekspor kendaraan bermotor roda 4 didapatkan bahwa model Arima terbaik yang didapatkan yaitu model Arima 213. Yang kedua, hasil peramalan tertinggi untuk jumlah ekspor kendaraan bermotor roda 4 pada bulan September sebanyak 7,359,516 unit dan hasil peramalan terendah pada bulan Februari sebanyak 7,341,779 unit. Dan yang ketiga yaitu hasil kesalahan atau error menggunakan MAPE pada hasil peramalan data ekspor kendaraan bermotor roda 4 tahun 2019 sebesar 16,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data cocok untuk menggunakan model Arima yang terpilih dengan hasil peramalan baik yang diperoleh dari nilai MAPE tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.